Untuk ini dok, selain gula nih, adakah yang apa namanya? Tadi kan katanya kalau kebanyakan manis itu kan dia lebih pekat dan Betul. kerja ginjal jadi lebih berat Lebih nih. berat, Nah, betul. itu ada nggak senyawa zat-zat yang menumpuk lain itu di ginjal selain selain gula lah, Selain gula hitungannya ya. ya. Heeh. Oke. Oke teman-teman, balik lagi di konten kita Japri Jagongan Penting bareng PMI. Nah, sebelum kita masuk ke acara yang sangat mengedukasi, kita mau mengingatkan bahwa stok darah di PMI Kota Solo tuh baru menipis nih. Jadi buat teman-teman yang belum donor, yuk segera agendakan untuk jadwal donor darah di PMI Kota Surakarta. Kalau ingin donor darah di luar gedung, bisa lihat postingan di Instagram kita di pagi hari itu. Oke, nah sekarang dengan hal yang tidak henti-hentinya kita gunakan atau kita bagian ke teman-teman tentang edukasi, kali ini kita akan membahas tentang perilaku Gen Z. Kita juga bersama salah satu narasumber yaitu Dokter Givari. Say hello dulu dok. Halo teman-teman. Oke, nah itu kita akan bahas tentang ini ya kayak rutinitas Gen Z ya itu. Nah itu kan sekarang tapi suka nggak dok ini sebelumnya mau tanya nih ke coffee shop itu suka nggak? Oh ya, ini kan bahasnya mau tentang minuman-minuman manis Iya itu benar kan yang sekali. sudah kayaknya udah mengakar banget ya di Gen Z, kayak boba, minuman-minuman, kopi, energy Kopi, drink segala iya. macem. Jadi memang sangat digandrungi banget sih sama anak muda kan. Iya. Ya jujur saya juga sebagai Gen Z ya. Oh iya iya oke. 99 masih Gen Z kan. Mepet milenial. Saya jujur ya suka siapa kan yang Oh kadang iya. maksudnya abis capek gitu kan, terus minum es, wah panas-panas gitu kan. Itu Seru tempatnya. hampir susah saya juga misalnya mengakui, misalnya kalau lagi panas-panas tuh ya susah juga iya. sih menghindari. Saya juga suka kayak kadang es teh gitu. Kadang nutrisari, saya juga suka tuh nutrisari yang rasa belewah tuh. Iya, Serius? yes, serius. Maksudnya ya dulu sih, dan Dulu sekarang ya? udah mengurangi. Karena memang kayak gitu candu sih memang. Candu, benar, candu benar. betul. Makanya digandrungi banget kan sama Gen Z kayak Dan gitu. itu mungkin bukan Gen Z doang, itu kayaknya segala usia ya. Iya kayaknya. Nah, itu apa namanya apa namanya genre minumannya beda-beda tuh tiap Beda-beda, usia. Tapi iya. ya berperlawanan pemanis juga Pemanis gitu. juga. Dan mungkin sekarang pinter mereka marketingnya ini untuk usia segini. Betul. Ini kalau yang udah milenial nih kasih ini Yang nih, gitu. muda-muda yang masih kecil-kecil tuh warna-warninya tuh ngejeng banget gitu. Ada yang apa namanya? Ada topping-topping. Betul. banyak, Kalau yang Gen menarik. Z dipromosiin sama apa namanya influencer kan. Itu. Nah, itu dok. Itu sebenarnya untuk minuman yang warna-warna cerah, mencolok, menarik itu sebenarnya gimana? Apakah itu itu kan kita biasanya lihat udah ada toknya nih. Ini Ya. aman kok, ini food Oke. grade gitu. Ya, oke, Nah, itu kalau di sebenarnya di baliknya itu bagaimana? Oke. Jadi minuman berpemanis buatan, pewarna buatan itu balik lagi ya, namanya yang dibuat oleh manusia, artifisial ya. Iya, Sintetik itu dia tidak alami, sehingga dideteksi oleh tubuh itu sebagai sesuatu yang asing. Oh, kayak gitu. iya. Iya, namanya Nggak minuman. asing, Mbak. Betul. Antek-antek asing itu masuk ke dalam tubuh kita kan. Nah, itu apa namanya? Dideteksi sebagai sesuatu yang asing dan harus dikeluarkan. Tugas yang paling utama yang di tubuh kita yang mendeteksi sesuatu yang asing dan mengeluarkannya itu adalah ginjal. Ginjal, gitu. ya. Benar. Jadi pewarna, pemanis itu kan dia harus dikeluarkan dari tubuh. Nah, yang bertugas untuk menyaring, memfilter itu dia adalah ginjal, teman-teman. Kayak gitu, ginjal. Nah, ginjal ini dia sebagaimana alat secanggih apapun, apalagi ini kan paling canggih yang diciptakan oleh Tuhan kita kan, itu tetap aja dia punya batas ambangnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita minumannya sehat, air putih dibanyakin, itu kerja ginjalnya itu nggak terlalu capek. Iya, benar. Tapi kalau kita tiap hari minumnya manis, pewarna kayak gitu, itu bisa memperberat kerja ginjal. Yang pada akhirnya ginjal itu seringkali silent killer, mas. Dia tuh nggak punya gejala awal. Tiba-tiba
tiba-tiba cuci darah aja gitu. Nah, itu tiba-tiba tuh yang sakit aja ngeri. gitu ya. Betul. Jadi kadang ginjal tuh dia nggak ngasih sinyal kalau misalkan dia tuh lagi apa namanya kewalahan mengatasi kebiasaan kita minuman kayak gitu. Nah, tadi untuk yang food grade ya Mas, itu menarik banget. Food grade itu dia maksudnya adalah aman dikonsumsi sekali dua kali aja, betul. Kayak kalau misalkan setiap hari ya akhirnya kewalahan juga ginjalnya bener. gitu. Kan namanya food grade itu ya tetap dari bahan yang diolah kan, betul. Ya, bukan apa namanya, nggak mungkin kan tambah tumbuhan nih food grade nih langsung dicampurin gitu kan, nggak. Jadi ada prosesnya. Betul. Dan itu juga butuh seperti senyawa-senyawa yang lain. Betul. Tuh, dan bener Dok, tadi minum air putih karena lebih sehat ya teman-teman. Jadi dan kalau pengen cek ginjalnya bisa nih di klinik pertama. Kita susupi biar aku naik gaji. Jadi di klinik pertama itu ada namanya pengecekan untuk urium kreatin. Betul. Jadi, itu kan ginjal tuh saling clear kan. Iya benar. Kita biar tahu, Kenzi kan penasaran ya. Bisa tuh jangan teman-teman cek urium kreatinin. Iya. Di klinik PMI bisa mendeteksi kerusakan ginjal. Bisa. Iya. Jadi nanti kalau tiba-tiba nyeri punggung itu bisa langsung cek, karena ya kemungkinan karena kan pola hidup itu teman-teman sendiri yang tahu bagaimana gitu. Nah, untuk ini Dok, selain gula nih adakah yang tadi kan katanya kalau kebanyakan manis itu kan dia lebih pekat dan betul. Kerja ginjal jadi lebih berat nih. Betul. Itu ada nggak senyawa zat-zat yang menumpuk lain itu di ginjal selain gula? Selain gula ya. Oke. Yang kalau yang relate dengan teman-teman Gen Z sekarang ya, itu biasanya ya pewarna sih. Pewarna terus juga pewarna dan juga sebenarnya untuk gula, kalau esnya kita kan kadang biasanya gula biasa ya. Iya. Nah, tapi biasanya kalau misalnya minuman yang berkemasan, yang sering ada merek-mereknya gitu, berwarna. Nah, itu berbahaya sih buat ginjal. Kalau misalnya menumpuk itu bisa memperberat kerja ginjal kayak gitu. Jadi selain itu juga biasanya selain gula-gula ya pewarna, terus selain dari minuman itu juga ada asam urat sih. Ini kan Gen Z itu kalau misalkan kayak makan gorengan kayak gitu. Iya, itu asam urat tinggi tuh. Pelengkap ya. Betul, kayak daging-daging atau misalnya yang sering nongkrong di hi itu usus, sate usus kan. Nah, kayak gitu-gitu juga dia bisa merusak ginjal, asam urat kayak gitu. Jadi lebih diperhatikan lagi ya untuk Ya. konsumsinya ya. Sebenarnya boleh tapi secukupnya dan sewajarnya. Iya, sewajarnya. Soalnya kalau di coffee shop sehari 3 kali ya nggak wajar sih. Sebenarnya untuk kan kalau kopi ini tidak bisa dipisahkan ya sama minuman Gen Z ya. Iya. Khusus untuk kopi, sebetulnya kopi sendiri itu tidak berbahaya. Bahkan maksudnya untuk konsumsi 3 hari sekali pun sebenarnya nggak berbahaya. Untuk kopi sendiri betul, ya. tapi ada syaratnya. Yang pertama less sugar. Pasti tahu lah istilahnya kan less sugar. Sama diimbangi dengan minum air putih kayak gitu. Karena memang kopi itu sebenarnya manfaatnya banyak, apalagi kan yang pagi-pagi udah ngantuk-ngantuk kan, itu nggak bisa lepas dari kopi, itu sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi masih masuk dalam batas ambang normal. Nah, iya. Jadi dan sebenarnya kopi dan teh itu ada sisi positifnya sendiri kayak kafein buat energi segar. Oke, nah itu nanti kalau kalau kebanyakan energi teman-teman, kalau kalian ngopi sehari 3 kali kebanyakan energi kayak itu loh, batu HP, jadi kebanyakan energi lembung kan nih, lembung meledak. Kalau apalagi nggak diimbangi dengan air putih. Iya benar. Nah itu ada yang itu Dok, kayak senyawa yang namanya buat fosfat itu untuk mengawetkan pengawet juga itu tambah memperberat ya. Itu kalau itu bahkan nggak cuman ginjal ya, itu organ lain juga bisa terdampak kayak gitu. Iya. Padahal gitu. buat ginjal aja bahaya. Iya, kan kayak gitu yang pengawet gitu kan banyak ininya. Itu kan jatuhnya kayak
radikal bebas istilahnya. Iya. Nah, itu bisa berpengaruh juga. Ada yang beberapa penelitian bilang itu juga bisa karsinogenik, penyebab Apa itu, kanker, Dok? penyebab Oh, kanker. penyebab Penyebab kanker. kanker kayak gitu, Po. Iya, ngeri-ngeri memang. Bahan-bahan buatan itu artifisial. Jadi kenapa kita disuruh minum yang alami? Alami karena Bahan-bahannya kan nggak bahannya mungkin. ngeri. Iya, kan kalau di iklan memang kemasannya manis nih. Betul. Dan penyampaiannya juga manis, tapi Betul. prosesnya kan nggak Iya. diperlihatkan. Kadang kita tuh kan ngelihat makan sesuatu yang warna-warni gitu, warnanya menarik. Iya. Terus apalagi di apa namanya? Di promosinya sama influencer gitu kan, kita FOMO gitu. Nah, tapi terkadang kita ikut-ikutan kayak gitu tuh kita nggak sadar resikonya apa gitu buat kesehatan kita. Iya, bener. Sekarang kan taunya yang viral aja apa gitu kan. Iya, yang viral apa diikuti, terus kayak yang warna-warni ayam, warna-warni kayak dibeli enggak ya? Iya. Itu dari dulu sih ya. Itu Ayam sehat aja malah. tapi Padahal kita juga kadang tuh ngerawat seminggu mati. iya, pengen kerennya aja gitu. Tapi itu ayam sebenarnya yang nggak di apa namanya, nggak dijual, sebenarnya itu kayak limbah yang harus dibuang. Kayaknya kalau nggak salah limbah petelur kayaknya. Petelur. Jadi kayak telur-telur yang ternyata udah ada anaknya gitu, anaknya hasilnya kan nih. dijual. Daripada nanti dibuang, mending dijual, diolah, dijual. dikasih warna. Ini kenapa kita bahas Jadi ayam? ke ayam ya. Ya Gak apa-apa, apa, teman-teman. Biar santai aja kita. santai. Intermezzo. Nah, tapi pernah ini Dok, kan banyak banget istilah dehidrasi terselubung. Oke. Itu jujur aku belum tahu tuh. Oke. Apa itu? Jadi gini Mas, apa namanya? Darah yang pekat, itu misalnya kita pun kalau minum sesuatu yang pekat-pekat tuh kita tambahin apa? Akhirnya tambahin air kan? Air ya? Nah, air. iya. Jadi kalau kita sering minuman yang manis, terus intinya yang berwarna itu bikin darah kita tuh pekat. Nah kan, darah kita pekat, terus akhirnya darah yang pekat itu akhirnya narik-narikin air dari jaringan dan organ. Sehingga kita tuh sering haus. Makanya sering tuh bener. orang yang dia tuh udah kena diabetes, biasanya dia tuh 3 gejala klasik penyakit diabetes. Poliuri, polidipsi, sama satu lagi lupa saya. Poli pagi. Polipagi betul. betul. Wah, 100 juga 100 Mas. Nah, saya sampai lupa. Nah, jadi sering makan, sering minum sama sering pipis. Sering iya. makannya karena dia itu resistensi insulin, jadi gulanya tuh banyak tapi nggak bisa diserap sama tubuh. Betul. Tadi sering minum karena dia darahnya pekat, menarik cairan dari tubuh kita, jadinya malah dehidrasi. Sering minum karena banyak yang dimasukin air ke pembuluh darah, dibuangnya pun banyak. Jadi sering pipis kayak gitu. Nah, jadi dehidrasi silent tuh kayak gitu Mas. Jadi kayak kita tuh sering minum tapi kok kok haus terus gitu. Kayak gitu. Bisa juga kadang kalau misalkan dehidrasi karena diabetes tuh dia kadang malah gak merasa haus malah. Ya? Tahu-tahu lemas aja gitu. Kayak gitu bisa. Tahu-tahu turun. Jadi soalnya kalau kayak gitu kebanyakan Dok. Gimana? Kita mindsetnya ini terlalu pekat nih, tak kasih air biar kayak apa ya, mengurangi kepekatan dalam minuman. Dan juga pas kita sering pipis, berarti bagus nih gijalmu kerja terus. Itu malah itu silentnya tuh itu. Soalnya itu ya. Betul. Oke, kita rubah mindset kita dulu. Dirubah mindsetnya. Jadi kadang sering pipis tuh juga sering pipis tapi dilihat pipisnya. Dilihat pipisnya. Betul. Ya. Warnanya terutama. Warnanya apa teman-teman yang normal? Warna pipis itu adalah jernih. Terus warna es jeruk yang yang kuning. Kuning es jeruk. Itu tuh normal. Tapi kalau udah coklat, nah itu berarti udah gak normal. Dehidrasi Nah, gitu ya. ini juga berhubungan sih sama PMI Mas, ya kan? Kita kan kadang kalau misalkan sering tuh pasien dicari pembuluh darahnya IV-nya terus kok susah. Nah, itu bisa dehidrasi tuh. Dehidrasi berarti yang susah minum air putih, yang sering minum minuman yang manis kayak gitu tuh susah tuh biasanya kalau mau donor darah. Karena gitu. Pembuluh darahnya dia kolaps gitu. Jadi susah dicarinya kayak gitu. Jadi emang pentingnya minum air putih atau hidrasi sebelum donor darah. Betul. Takutnya
Itu nanti yang takutnya yang disalahin petugas, Dok. Betul. Wah, Iya. disuntik Iya, bener sekali. enggak kena. Ya kita juga sebagai Nah, nakes juga apa namanya terbatas ya kemampuan iya, kita. Nek. benar. Susah benar. banget. Saya juga mengalami itu Mas, kayak apa pasien udah perempuan kurus, nggak pernah minum air putih, sukanya boba, ya kan. Nah, Berat terus badan 45. ada kan, aduh dicari apa jalur vena itu susah banget dan akhirnya ya nggak jadi akhirnya Nggak jadi, gitu. gitu. Karena ya sulit minum ya. dulu betul. Jadi pentingnya persiapan sebelum donor darah teman-teman. Jadi Betul. nanti takutnya kan ketika persiapannya nggak kurang, nanti untuk kenyamanan donor aja sih. Jadi kalau pengen betul. donornya aman dan nyaman ya kita juga harus ada persiapannya. Iya. Itu. Nah, Dok, untuk yang anak muda yang usia 20-an Ya. kan gitu. Apakah dia juga berisiko tuh untuk kena gangguan di ginjalnya Betul. gitu? Ini pergeseran tren yang menarik banget Mas zaman sekarang ya. Kayak lu kan zaman-zaman dulu ngelihat pasien HD tuh yang tua-tua ya lansia kan. 50 yang mana wajar degeneratif juga kan fungsi ginjal menurun. Tapi Mas, yang bikin kaget sekarang itu pasien umur 25 loh Mas. 25 30 tahun itu udah masuk HD Mas. Kan di kalau misalnya sering ya di IG juga ada tuh yang apa namanya bikin konten. Ayo nggak apa minum lagi apa namanya es tehnya, Nah, kalau mau seperti saya dia ada itu bikin konten kayak gitu dan masih muda ya. kayak gitu jadi kayak sekarang tuh mungkin pergeseran trennya tuh makin ke muda karena yaitu apa namanya kebiasaan konsumsi apa namanya minuman berpemanis sama berpengawet itu yang bikin ginjalnya makin cepat rusak di usia muda kayak gitu. Jadi padahal mungkin kita nggak dan ginjal itu nggak bisa kayak memperbaiki diri. Betul ya. salah satu. Nah, Karena yang bikin susah tuh ini Mas, dia itu kan filter ya. Filter itu kan kayak kita lihat saringan itu. Iya. Betul, lubang-lubang. Kalau misalnya udah jebol susah tuh perbaikinya. Iya. Itu yang salah satu yang bikin ginjal itu penyakit dengan angka kematian tinggi. Iya. Karena memang kalau udah kena itu ya udah cuci darah Iya, ngeri toh. Ngeri. Kalau enggak mah kalau pengen sembuh ya transplant gitu kan. Nah, Tapi ya. mahal banget. Nah, gitu ya. Iya. Nah, gampangnya perumpamannya tadi ya, penyaring itu. Betul. Kalau air kan gampang tuh, Betul, turun keluar. Nah, tapi kalau yang pekat kayak itu bikin ntar saringannya berat benar. jebol, gitu. Nyaring slime kan. Nggak turun, Sulit mampet. mampet. Iya. Oke. Tapi ini untuk kelompok yang mungkin ekstra hati-hati, Dok. Ini kira-kira nih usia-usia berapa nih? Atau apakah milenial kan sekarang kan udah 30 dan dia juga sebenarnya dengan boomer dan di antara boomer dan Gen Z kan. Dia masih melek teknologi. Bahkan juga suka nongkrong itu padahal usia 30 itu resikonya lebih tinggi. Betul. Jadi ya seperti yang kita lihat fenomena sekarang ya, umur 30-an udah jompo gitu kan. Iya, betul. Benar. Ya degeneratif udah cepat ya kan. Terus dia juga mungkin udah punya kebiasaan dari muda terus tidak punya kesempatan untuk tobat terus akhirnya kan apa namanya keterusan sampai tua kan. Terus dia juga udah mulai degeneratif. Nah, mungkin serangan paling riskan di umur 30-an. 30-an ya. Jadi apa namanya mulai trennya tuh dari umur 25 ada, tapi kebanyakan ya 30-an ke atas sih. 30-an ya. 40-an apalagi tuh riskan banget gitu. Karena belum sempat tobat. Iya, betul. Jadi keterusan belum sempat ngelihat edukasi yang kita sampaikan gitu kan. Gitu. Padahal ya mungkin bagi kita juga untuk yang milenial ini sesuatu yang menarik juga nih. Betul. Karena kita kan dididik dengan peraturan yang masih hitungannya kolot ya. Betul. Jadi harus manut tradisi. Nah, kalau sekarang kan beda. Mungkin ya buat teman-teman yang akses informasi banyak ya kan, jadi bisa cari-cari. Bisa dicari-cari informasi bagaimana sih menjaga hidup yang lebih sehat gitu. Nah, jangan sampai kan ada istilah itu juga, Dok, kayak kecanduan sebenarnya. Itu
dari murni dari dia psikologi Betul. atau mungkin kayak kita mungkin pemakaian Memakai zat-zat zat-zat. aktif itu atau mungkin emang di minuman ada dicampur gitu. Nggak Semua ada ya? konsep kecanduan tuh sebenarnya sama mas sebenarnya. Apa itu? Jadi kita tuh nggak bisa kontrol, Oh ya kan? iya. Jadi kayak kecanduan apapun Iya, kayak kita hanya kita bermindset aku pengen berhenti tuh nggak cukup. nggak cukup Bukan dong, cukup. bener. Dan harus memang apa namanya dibantu dan ditolong kayak gitu. Misalnya kayak apa namanya kalau misalkan memang udah kadung sampai diabetes terus apa gula darahnya tinggi, bisa ditolong dengan pertolongan apa namanya bisa mulai minum obat gitu. Itu sekarang tuh udah mulai ngetrend mas. Jadi misal oh ternyata dia HbA1-nya tinggi misal, itu udah bisa mulai terapi ini apa namanya metformin. Oh jadi Bisa mulai dan metformin itu bukan yang kayak terus-terusan minum tuh enggak. Kalau enggak. misalnya habisnya udah turun nanti bisa stop kayak gitu. Oh gitu. Tapi gitu. tetap dia harus mantau sendiri ya. Mantau sendiri dan pola hidupnya harus enggak oke. jangan apa mentang-mentang aku udah minum obat terus akhirnya bisa bebas. Enggak. Nah, ini yang menarik mas apa namanya kecanduan tadi ya. Kalau kecanduan tuh namanya kecanduan kalau stop jadinya Gelisah craving ya. nggak gelisah apa namanya sakam lah ya mungkin sakam. ya. Paham sih kalau misalnya orang udah terbiasa minum gula terus habis itu dia stop tiba-tiba gitu kan kayak craving, saya cravingnya sekarang tuh kan. Nah, penting diketahui juga rata-rata atau normalnya asupan gula dalam sehari itu Nah, maksimal itu berapa, Dok? maksimal itu sekitar 25 gram. Nah, itu itu berapa dok? 25 gram tuh sekitar 5 sampai 6 sendok teh. oh Aja gitu. bayangkan 5 sampai 6 sendok teh aja. Sementara Sehari sehari. Sementara rata-rata minuman berpemanis sekarang itu kayak ya boba segala macam itu 40 gram mas. 40 gram 40 ya? gram rata-rata yang berkemasan itu. Iya. Makanya kita kali minum aja udah jebol 2 kali batas ya. per hari. Apalagi minumnya mungkin sehari 3 kali. kali. Gitu. Waduh itu kayak gitu. Batasmu 150 50 doang. Iya, Lu minum 40 50 minumnya 3 kalinya. 3 kali. Jadi itu sangat bikin kerja ginjalnya berat banget. Berat banget. Makanya saya nggak heran sih 25 tahun 30 tahun udah karena ya gitu dikonsumsi tiap hari kayak gitu. Nah, terus karena tadi craving ya, itu kalau misalnya stop langsung malah saya nggak menyarankan karena pasti baliknya lagi tuh gampang banget. Oh iya. Nah, ada istilahnya tapering off, Mas. Tapering off tuh perlahan-lahan. Oh iya. Misalkan yang dulunya tiap hari minum 3 botol misal sekarang ya udah 1 botol dulu. Nah, sebulan nanti misal di stop sama kali tapi kalau misalnya lagi craving boleh rekomendasinya kalau dari dokter-dokter sekarang ya yang influencer gitu boleh permen sama es krim. Oh, jadi diganti itu ya kalau lagi craving permen sama es krim tuh kayak gulanya tuh lebih gak terlalu banyak tapi bisa mengatasi craving kita lah kayak gitu. Jadi kayak alternatif daripada kita karena minuman itu gini mas dia kalorinya banyak. Jadi kayak misal satu minuman nih dia sebenarnya kalorinya tuh setara kalau kita tuh makan 3 piring gitu. Karena kan minuman tuh kan selesai gitu. Jadi, padahal kita tuh nggak sadar tuh kalorinya tuh gede banget gitu. Jadi ya itu sih yang bikin anak muda sekarang tuh kayak candu itu karena nggak sadar gulanya banyak banget tapi ternyata minumnya gampang gitu jadi cepet kayak gitu. Padahal itu baru minum ya dok ya. Baru minum makan belum makanannya yang fast food yang junk food kayak gitu kan. Itu baru gula belum kayak apa namanya yang kolesterol tinggi iya kolesterol kan kita nggak jauh dari manis dan gorengan ya. Betul itu combo banget betul. Apalagi sering begadang kan juga mempengaruhi organ tubuh kita juga ya. Ya begitu hidup sehat tuh mungkin sulit ya tapi itu worth it karena dengan itu kita bisa sehat. Hidup sembarangan itu enak misalnya minuman manis junk food goreng itu enak tapi akan berefek pada kehidupan kita akhirnya nggak sehat. Itu efeknya nggak langsung sekarang kadang 5 tahun lagi 10 tahun lagi nah itu baru kerasa takutnya ya diakumulasi ya betul harus ditahan set kamu tambahi
daya terus meledak Iya. lah baterai HP. Betul. tapi betul. tapi sebenarnya kita nggak ngelarang ya Dok ya. Betul. Cuman ini apa namanya buat referensi aja dan Mm. kalau diimbangi dengan makan pola sehat, terus olahraga mungkin Ya, ya Dok betul. ya. Itu Olahraga. nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. masalah. Itu. Nah, untuk yang ini Dok, kalau dia minum minuman yang pemanis nih, Mm-mm. apa itu juga pengaruhnya untuk resiko obesitas, diabetes gini juga tinggi Tinggi. ya, tinggi banget ya Dok ya. Ya, Tapi dia nggak ada turunan betul. sebenarnya. Terkadang gini Mas, kita tuh kan bahas ginjal ya. Mm-mm. Tapi kadang kalau misalkan tinggi gula, tinggi lemak, tinggi kalori intinya, Mm-mm. itu apa namanya pengaruhnya tuh sebenarnya banyak Mas, ke obesitas gitu, ke resiko apa namanya hipertensi kayak gitu. Sebenarnya banyak banget. Dan sebenarnya akhirnya semua itu tuh turunnya banyak banget juga kayak gitu. Jadi diabetes tuh ada nefropati diabetes juga, dia gagal ginjal karena diabetes gitu. ada. Oh, Ada iya. apa namanya neuropati juga, jadi dia Mm-mm. tiba-tiba kayak kesemutan gitu juga, dia bisa karena yang gula berlebih kayak gitu. Jadi obesitas tentu saja ya. kebanyakan gula kan. Jadi kalau ginjal rusak itu dia kayak salah satu dari penyakit yang Betul. ketika kita terlalu mengonsumsi banyak gula ya. Gula, kayak Aduh, gitu. banyak banget ya. Kayak gitu. Gitu. Nah, kalau itu Dok, kan ada sekarang kayak suplemen detox untuk ginjal. Itu apa emang bener ya? Jadi emang dia itu sistemnya dia masuk tubuh kita, dia ke filternya, dia kayak menghancurkan yang pekat-pekat gitu. Iya. Itu emang bener? Atau gimana Dok? Ya, di yang sering kita lihat di TikTok gitu ya, Iya, detox iya, ginjal. Detox ginjal. Nah, jadi untuk fungsi detox sendiri sebetulnya tidak bisa menggantikan selain ginjal, Mas. Tidak ada ya. Betul. Tuhan tuh udah menciptakan kita sempurna. Itu yang apa namanya bertugas secara utama di dalam tubuh kita, ginjal itu. Yang dijual di TikTok atau online shop itu sebetulnya saya rasa gimmick aja sih, Mas. Kayak jadi kayak ya mungkin memang ada yang detox tapi sifatnya tuh bukan utama gitu. Kayak mungkin isinya ya herbal kayak gitu. Ya. Maksudnya kan sering juga tuh, misal contoh ya Mas, misal suplemen penurun berat badan, ya dianya masih makan, kayak itu cuman gimmick aja gitu. Kan kadang orang Indonesia tuh pengennya jalur pintas ya Mas, jalur cepat instan gitu. Nah gak ada yang instan sih. Jadi kalau misal mau apa namanya mau sehat ginjalnya, minum air putih yang banyak, olahraga segala macam ya. Jalannya harus dilalui ya. Jadi kalau cuman untuk obat ya nggak mungkin bisa. Kalau bisa membantu mungkin ya. Tapi kalau misalkan pikiran kita langsung sembuh gitu tanpa sementara kita gaya hidupnya masih kayak gitu-gitu aja nggak berubah ya nggak ada perubahan. Jadi diubah dulu nanti kalau minum yang detox itu bukan berarti kalian bebas nih. Betul. Jadi masih ada tahapan-tahapan lah ya. Kalau emang itu mungkin membantu, tapi kalau ya ginjal tuh filternya tuh tetap harus jalan, kerja juga, tetap kerja gitu. terus, bukan karena mungkin dari suplemen terus dia bisa memperbaiki secara instan tuh nggak mungkin bisa gitu. Jadi penting baru-baru tahu ada detox. Iya, kan sekarang banyak lah kayak gitu. Ya. Penurun berat badan lah. Mungkin bahannya emang pemutih lah, kan ada tuh, suntik putih pun ada kan sekarang. Ya. Jangan pintas itu memang menggiurkan sih Mas. Ya. Dia disuntik tepung terigu, disuntik tepung terigu, kasih minyak, goreng. Gorengan. Iya benar. Nah untuk gimana Dok kita untuk Gen Z ini bisa tetap stylish nih, dia tetap ikut tren kan, tapi tetap sehat. Tapi tetap sehat. Ada tipsnya nggak? Betul. Sebenarnya sekarang pun banyak sih Mas. Maksudnya kita kan bisa memilih ya tren tuh mana yang baik mana yang buruk gitu. Sekarang kan bahkan tren-tren Strava gitu kan, kita apa namanya lari gitu kan, ini banget sekarang. Banyak tren banget kan. Nah itu kan salah satu tren yang bagus positif. Nah itu bisa kita ikutin. Nah maksudnya kita tuh sekarang kan zaman apa namanya
informasi ya Mas. Nah informasi itu banyak kan. Nah kita harus bisa memfilter sendiri Iya, gitu. bener. Gak semua tren itu baik, gak semua tren itu bermanfaat buat kita kayak Iya. gitu. Nah itu bisa dipilah-pilah sendiri. Nah tapi kan memang tetap aja kita tuh juga tetap kalau misalnya buat Gen Z kan harus stylish ya, harus Iya, tetap nongkrong iya di coffee shop dong. dong ya. Ngasih Nah, makan Instagram dong. betul. Fit dulu Ngasih nih. Ngasih makan validasi Oh, kan. Nah, iya. Ini apa namanya? Sandang, pangan, papan, Validasi, validasi. validasi penting. Kayak gitu penting kan. Nah, gak apa-apa. Cuman kalau dari saya sih ada tipsnya. Yaitu pertama kurangi sih gula-gula kayak gitu. Oke, Dikurangi kurangi. gula. Terus habis itu olahraga. Khusus untuk ginjal perbanyak minum air putih sih. Air putih sama kalau misalnya pengen tetap yang manis-manis gitu, menurut saya switch sih. Kayak contoh sekarang kan yang sehat tuh ya air kelapa tuh kan. Air kelapa tuh kan sebenarnya bawaannya manis. Cuman dia gulanya nggak terlalu banyak. Nah itu bisa mungkin berganti ke situ. Atau yang memang nggak bisa lepas dari kopi, gulanya dikurangi. Kayak gitu ya. Apa namanya? Kita harus mulai aware sama segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai kayak kita tahu enaknya aja tapi nggak ngerti resiko dan juga efeknya ke depan kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman bisa milah sendiri karena udah banyak kita cari informasi dimanapun Betul, kapanpun bisa tuh banget bisa. sebetulnya. Nanti bisa apalagi untuk kalori tadi ya dok ya itu juga penting karena Ada tuh kalau misalnya mau kalori checker tuh kita Ada. cuman foto ini makanya kalorinya berapa ya itu langsung muncul loh. Padahal ya? Sebenarnya zaman sekarang tuh informasi banget tuh ya? mudah sebetulnya. Cuman ya ya entah yang mau aja. yang mau aja betul. Jadi bisa dihitung sendiri. Dulu kan kalau Iya dulu kan susah dulu tuh. pakai rumus kan. Pakai Ini, rumus, ya, iya FTS begini ini harus apa namanya konsumsi saya sehari harus Iya, segini. iya. Sekarang tinggal foto. Sekarang tinggal foto aja bisa tinggal sebetulnya. foto. Terus nanti bisa di upload. Iya. Betul. Oke. Buat teman-teman yang sering apa namanya mungkin pengen stylish dan masih bisa ginjal sehat, mungkin bisa yang dikurangi tadi ada Betul, less sugar. betul. Apalagi kan boleh kan mungkin dia less sugar sama air putih satu nih. Betul. Jadi lebih sehat dan mungkin juga tetap stylish gitu. Nah, tapi pernah dok lihat mungkin pasien pasien yang gagal ginjal di rumah sakit gitu sekarang itu gimana? Jujur kalau misalkan untuk yang masih muda gitu ya, masih muda banget itu paling banter saya pernah yang sekitar masih umur 40-an sih. 40-an. 40-an, tapi kayak 40-an awal banget gitu. Yang ketika saya anamnesis, ketika saya tanya-tanya memang ya begitu kebiasaannya. Betul, kebetulan pekerja kantoran, ya kan. Apa namanya tiap hari pesen apa namanya minuman-minuman manis kayak gitu ya. Ya udah berjalan sekitar 5 tahun ya baru ternyata 5 tahun 10 tahun gitu. Ya baru kerasanya umur 40 kayak gitu. Jadi ya kalau yang misal muda banget sih belum pernah ketemu sih jujur. Tapi emang saya lihat di medsos gitu-gitu ternyata banyak banget gitu. Jadi kayak ya begitu. Iya. Jadi pengaruh banget karena ya tadi kita kayaknya ini sehat aman-aman aja ternyata efeknya akan terlihat kalau ya dia ginjal itu benar-benar berontak ya. Betul. Ya. Dan ini kenapa penting banget ya dijadiin amatir edukasi. Karena yang udah rusak ginjal tuh wah mimpi kalian ini sih. Karena nih udah ginjal rusak terus apa namanya? Cuci darah kayak gitu itu sangat mengurangi kualitas hidup kayak gitu. Jadi yang misal mimpinya jadi atlet segala macam jadi gak bisa gitu kan. Jadi apa karirnya naik segala macam akhirnya terhambat kayak gitu. Karena itu mempengaruhi semua metabolisme dalam tubuh. Betul. Jadi kalau udah filternya udah rusak ya udah nanti apa yang mau diharapkan? Apa yang mau diharapkan nanti sering mungkin kekebalan kan sering sakit juga. Sering sakit, gatal dan juga lemes. Betul, bengkak kan biasanya. Iya. Dan cuci darah tuh nggak bisa telat, iya benar. Kayak telat 3 hari aja udah. Aduh lemes. Udah bisa masuk pengalaman lah. Ya. Yes, perawat HD. Iya, tapi emang ngerinya karena ya itu dok kalau kebanyakan kalau yang stadium akhir kan kita lihatnya yang stadium akhir itu dia harus
terus-terusan, terus nggak boleh. ya, nggak boleh telat karena kalau telat resikonya Betul. penumpukan cairan dan bahkan Kematian. kematian. Kematian, Iya, fatal. jadi nggak bisa bahkan cuci darah itu pun cuman mempertahankan kualitas hidup, Betul. teman-teman. Nggak bisa Menyembuhkan. untuk menyembuhkan, nggak bisa. Sampai sekarang belum ada, belum guys, ada, teman-teman, iya. obatnya. Obatnya. Sampai sembuh. Jadi Detox ya, pun nggak mampu. Itu semua mampu. Betul. Jadi ya tetap semangat buat Gen Z menjaga kesehatannya karena kesehatan itu mahal. Iya. Investasi yang terbesar worth it Worth buat it. kalian dan nggak mahal sebetulnya ya kan, Iya, air putih benar. sebenarnya. Cuma Malah yang 3.000 mahal itu aja. yang ikut FOMO. Nah, ikut FOMO. Kayak gitu. Bobamu itu dapat 2 botol air mineral lah. Betul. Jadi Makanya. lebih sehat air mineral. Nanti boleh dicoba dulu, boleh kalau mungkin kalau terasa sulit ya diganti alternatif atau sedikit-sedikit kalau memang teman-teman kecanduan ya bahasanya ya apa ya, kayak ya lebih senang mungkin kalau kurang ada gimana ya, kalau sama sih kayak orang ngerokok ya, jadi nggak bisa langsung berhenti, jadi harus pelan-pelan, dikurang pelan-pelan gitu. Oke teman-teman, terima kasih untuk Dokter Givari karena sudah berbagi ilmu dengan kita, dan juga jangan lupa teman-teman, kan pesan kita itu penting banget untuk kita ke depannya gitu, dan sampai jumpa lagi di konten kita berikutnya. Sehat Dadah. itu Gimana Dok? Sehat itu murah, Cakep. tapi kalian akan membayar mahal kalau tidak bisa menjaganya. Cakep. Itu Aplaus. Aplaus buat Dokter Givari.